sentral walaupun mengandung unsur sekarang dinamakan komputer, telepon, transportasi dan generator, ini mengandung ibarat komando dengan tanpa orang, yaitu dipimpin oleh ibarat awil maknawi tidak, yaitu komando yang tidak tersurat, sehingga orang-orang yang di wilayah bingkai selama menganggap sama kebiasaan, maka diharapkan agar semuanya, mulai dari yang mencari wawasan dan istikharah, dilanjutkan oleh urusan pribadi dan keluarga, narasumber khusus dan umum, motivator pendidikan, motivator usaha, bagian pendidikan, pertemuan, musyawarah, koordinasi, dialog dan diskusi, ibarat sikjen, ADM dan usaha, ini perlu menggunakan minimal adanya kesemangatan dan tanpa kesombongan, dengan menyadari bahwa diri sendiri mempunyai kekurangan dan semua orang mempunyai kelebihan, bertujuan agar sentral tidak terpengaruh oleh individu-individu yang sudah selazimnya manusia tidak terlepas dari perbuatan kejahatan atau kemaksiatan, sehingga harus disadari bahwa semua kejahatan dan kemaksiatan agar tidak dimasukkan dalam sentral, dan walaupun sulit dihindari agar jangan dicampur aduk. Kami ulangi, antara kejahatan dan kemaksiatan dengan kebaikan dan hak agar tidak dicampur aduk, minimal harus terpisah agar tidak ibarat air jernih 1000 liter dapat berubah disebabkan oleh yang warna kotor hanya beberapa tetes saja. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dan berdampingan langsung dengan sentral pertanggungjawaban perlu sama-sama memahami bahwa yang memimpin di sini adalah fungsi sentral. Inilah nanti yang akan membawahi semua bagian-bagian, dan bagian-bagian ini turun menangani bidang-bidang dengan jenjang rasional, mana yang lower management, mana yang middle management, mana yang high management, secara emosional dan rasional atau rasional dan emosional. Akan tetapi secara spiritual harus tanpa jenjang, yaitu dari sentral ke yang paling bawah, demikian juga sentral ke atas, sebagaimana di antara kriterianya tulus, peduli, jujur, niat baik, dan saling pengertian. Karena apabila tidak ada ketulusan, maka tersendat di tengah-tengah proses perjalanan, sehingga tidak murni lagi hubungan ke atas, ke bawah, dan ke samping. Dan apabila tidak ada kepedulian, maka fungsi kepemimpinan di sentral diperkirakan tidak akan sampai kepada paling bawah atau keluhan paling bawah ke atas. Sedangkan prioritas bagi orang yang kaya atau yang lebih dalam segi dunia adalah fuqara dan masakin. Demikian juga yang diprioritaskan oleh bagian alim dan alamah adalah orang yang tidak tahu karena uzur.
Kami ulangi, prioritas bagi orang alim dan alamah adalah orang yang tidak tahu karena udzur. Dan prioritas bagi orang yang kaya adalah fuqara dan masakin. Ini adalah salah satu komunitas. Komunitas tidak hanya satu, tetapi mungkin mengikuti dunia ini yang dinamakan alamin. Menurut yang kami dengar dari beberapa ahli, di dunia ini terdiri dari benda-benda selain dari malakut yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia, yakni muluk yang dapat dijangkau oleh manusia walaupun baru sampai atau baru dijangkau menggunakan beberapa juta tahun, walaupun hanya sinar. Terdiri dari benda-benda angkasa. Mungkin inilah yang bisa kita coba tirukan dan agar dikoreksi dan dikaji oleh para ahli, khususnya bagian litbang dan diklat pada lembaga-lembaga baik negeri maupun swasta, yaitu bagaimana organ apabila berkelompok dinamakan organisasi atau lembaga, apabila diibaratkan planet. Dengan adanya rahmatan lil alamin, timbullah sinar-sinar. Baik kebutuhan individu agar bisa mengetahui hak dan batil, agar membedakan mana makanan dan minuman yang bisa membahayakan dan menguntungkan, maupun yang lainnya. Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok lain yang terbentuk mengandung sinar juga. Dan di sini terbangun juga cahaya. Namun ini tidak bisa digambarkan karena di sini bukan cahaya kasat mata, tapi cahaya nurani. Apabila antara sinar-sinar terbangun melalui luapan rahmatan lil alamin yang sering dibaca pagi sore, ini akan berkembang menjadi cahaya-cahaya baru dan berkembang sampai terbangun cahaya-cahaya kecil. Akhirnya terbangun cahaya-cahaya lagi. Wallahu alam. Dan insya Allah inilah yang mungkin dijadikan bekal kelak di alam lain. Karena sebagaimana saya dengar, apabila orang sudah meninggal dunia, maka semuanya terputus, tinggal 3, yaitu 1, sedekah jariah, 2, ilmu yang dimanfaatkan, dan 3, anak saleh yang mendoakan. Inilah yang mungkin bisa dinikmati di alam lain nanti. Wallahu a'lam. Ini hanya salah satu komunitas, sebagaimana kami gambarkan, salah satu kultur. Dan kultur ini ada mengatakan di Indonesia sekitar 50 sampai 1000 kultur lebih. Mungkin ini membutuhkan
lembaga survei yang akurat, namun kami tidak melanjutkan, hanya mungkin bahwa yang awalnya bulat seperti ini maka menjadi kelompok-kelompok kecil, dan kalau dikembangkan lagi maka ini menjadi lebih kecil lagi. Dengan tanpa terlihat mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang diutamakan, dan mana yang naudzubillah kelompok tidak masuk golongan utama. Sehingga apabila mengingat kepada tidak diketahuinya mana yang di atas dan mana yang di bawah dan mana yang di samping, terlebih amal tergantung di akhir hayatnya menjelang keluar dari dunia ini, maka semuanya kembali kepada wallahu a'lam. Sampai di sini sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.